Jadi begini, Myanmar. Ini bagaimana? saya saya sudah mengontak beberapa pejabat ya di Indonesia ini, ya, termasuk Bapak Wakil Presiden, karena waktu saya ke Naypyidaw, ya Myanmar, bulan lalu, saya ketemu dengan para pejabat Myanmar. Memang saya dinasehati oleh kedutaan kita di sana bahwa ini pemerintahan ini sedang sensitif karena kemenangan sipil di bawah Aung San Suu Kyi itu menyebabkan tersingkirnya kelompok militer yang berkuasa begitu lama di sana, sehingga politik di tingkat bawah ini suasana itu naik ke atas gitu. Jadi ada ketegangan gitu antara penguasa baru ini dengan militer. Maka saya dinasehati untuk jangan terlalu keras gitu kan. Maka saya kemudian memakai kata-kata begini kepada mereka. Jika diizinkan, kami bangsa Indonesia ingin sharing tentang cara kami melalui transisi dari pemerintahan rezim militer kepada rezim sipil itu dengan Myanmar secara baik-baik. Dan kita menawarkan bantuan, dan saya mendengar langsung dari Presiden Myanmar. Ya. Presiden Myanmar sekarang ini kan bukan militer ya, dia itu bekas orang dekatnya Aung San Suu Kyi. Karena Aung San Suu Kyi nggak boleh menjadi presiden karena suaminya orang asing ya, dan anak-anaknya warga negara asing. Nah, akhirnya dia bilang, dia titip pesan kepada Pak JK itu loh, dan ini yang saya sudah sampaikan kepada Pak JK. Cuman memang jika memang pembantaian masyarakat sipil itu betul-betul proven terjadi gitu ya, maka bisa dikatakan bahwa pemerintahan baru ini tidak mampu mengendalikan konflik di dalam negaranya gitu ya. Bahkan apalagi mau menggunakan standar human right yang tinggi yang menyebabkan Aung San Suu Kyi mendapat hadiah Nobel gitu loh. Jadi legitimasi dia sebagai penerima Nobel itu menjadi tidak relevan lagi ya kalau gejala ini dia biarkan gitu loh. Apalagi ada kecenderungan Aung San Suu Kyi sendiri rada-rada takut. Jadi di antara yang saya dinasehati oleh orang-orang waktu mau ketemu dia di Naypyidaw itu, mohon masalah ini tidak terlalu diangkat gitu loh. Jadi politik dalam negeri Myanmar itu sendiri abai dengan ini semua dan tidak berani melakukan percakapan yang baik tentang ini gitu loh. Nah, memang ada satu penghargaan, misalnya mereka memilih mengangkat mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk menjadi ketua tim transisi. Ya. Tapi kalau kejadian seperti ini terus terjadi, ya kita tidak bisa membiarkan setetes darah atau nyawa itu hilang hanya karena kita toleran kepada proses transisi di Myanmar gitu loh. Oleh karena itulah saya kira Indonesia harus membuat pertanyaan yang keras ya, tentang peristiwa-peristiwa yang kita lihat terutama di sosial media ya dan di media massa. Seberapa betul kejadian itu ya, karena sekarang kan orang bisa menggunakan foto lama untuk kejadian baru dan sebagainya, tapi itu harus dipertanyakan ya. Dan apa komitmen pemerintahan ya di bawah Aung San Suu Kyi ini dan Presiden U Tin Kwan ini bahwa mereka betul-betul melakukan proteksi terhadap satu tetes darah pun supaya jangan mengalir gitu loh. Sebagai komitmen mereka sebagai negara yang dianggap sekarang mulai menghargai hak asasi manusia gitu loh. Dan untuk itu kita mau tetap bersahabat dengan mereka gitu. Ini perlu penjelasan gitu loh. Dan Indonesia saya kira dalam posisi bertanya agak keras. Karena bagaimanapun kan saya mengatakan juga kepada mereka, concern
Indonesia terhadap Myanmar itu tinggi, terhadap kasus Rohingya itu tinggi, karena faktanya di kalangan umat Islam itu berkembang sebagai persoalan agama gitu loh. Dan itu yang bisa memicu persoalan di dalam negeri kita juga. Ini memerlukan kejelasan, jangan dibiarkan opini berkembang tanpa penjelasan resmi dari negara gitu. Saya kira itu yang penting. Artinya perlu ada kecaman atau perlu ada langkah-langkah tegas nggak sih? Ya pertama nanya dulu, ya kan. Kalau ada fakta lain yang kita temukan, kita konfirmasi sebagai tetangga yang baik ya. Kita berkomunikasi yang baik gitu loh. Saya terus terang kemarin itu kan di antara proyek yang mau dikerjakan, makanya saya agak banyak diam kemarin itu karena katanya Walubi itu kan akan pergi ke Rakhine, dan saya bilang ke Pak JK, saya siap untuk mendampingi Walubi juga. Untuk membantu kalau memang ada persoalan ketimpangan ekonomi, mudah-mudahan pembangunan ekonomi itu bisa mempercepat proses rekonsiliasi gitu loh. Ya kan, karena ada kecemburuan soal siapa yang bekerja, siapa yang ekonominya maju dan sebagainya. Coba ini diselesaikan. Nah, kita mau ke sana tapi nanya dulu ini gimana situasinya. Saya kira ini pemerintah harus bicara agak terbuka soal ini. Itu yang saya mengharapkan pejabat-pejabat Indonesia, cobalah isu beragam begini ini coba diomongkan juga gitu. Supaya rakyat ini jangan cuma single isu, banyak isu kita gitu, termasuk isu hak asasi manusia di tempat lain begitu. Saya kira itu.